Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi dimanapun Anda berada. Jangan lupa bisa saksikan live streaming kita di Facebook Kardopa 994 FM atau juga di live TikTok radiokardopa.kdj. Jangan lupa live streaming kita di www.kardopafm.co.id. Hari ini kita punya program spesial Talk Show Jaksa Menyapa. Hari ini kita live dari kantor Kejaksaan Negeri Binjai. Udah sampai Binjai aja kita pagi-pagi ya. Kita punya topik hari ini tugas dan fungsi Kejaksaan RI Republik Indonesia. Jangan lupa ini juga untuk pendengar Kardopa dimanapun kalian berada, pastikan saksikan live TikTok kita, live Facebook kita, live streaming kita, dan kita juga live di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Kalau ngomong-ngomong tentang jaksa, ini kan kita punya program Jaksa Menyapa, Jaksa Sahabat Masyarakat. Nah, jadi untuk tosok kita di Jaksa Menyapa ini, ngomongin tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ini kan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan di negara kita tercinta ini ya, negara Republik Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, tugas-tugasnya juga diatur dalam undang-undang, termasuk menangani korupsi salah satunya, melakukan penyelidikan pidana tertentu, serta mewakili negara dalam urusan perdata dan juga tata usaha negara, melalui tugas dan fungsinya masing-masing. Kejaksaan ini menjadi salah satu garda terdepan dalam menjaga wibawa hukum dan menegakkan keadilan di Indonesia. Talkshow Jaksa Menyapa hari ini kita sudah kehadiran 3 narasumber yang sangat luar biasa. Kebetulan rame di sini, boleh kasih tepuk tangan dulu nih. Oke, kita kenalan dulu dengan narasumber kita yang pertama. Ini ada Bapak Kajari, Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, Dr. Iwan Setiawan SH.M.Hum. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Maaf Pak, mengganggu sedikit kesibukan Bapak. Kita harus ngobrol dulu. Saya biasa disibukkan kok. Iya. Oke. Nanti saya sibukkan lagi nih, Pak. Nggak apa-apa. Selain Pak Kajari, kita juga punya Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Bapak Nofrianto SH.M.H. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua buat pendengar setia Radio Kordopa di seluruh Sumatera Utara. Oke, baik. Selain itu juga ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Binjai, Bapak Horas Monang Jeffrey Andi Gultom SH.M.H. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat semuanya. Oke. Saya yakin semuanya sehat hari ini. Sehat. Amin. Oke, Pak Kajari sedikit tadi aku sempat menyinggung Jaksa Sahabat Masyarakat. Nah, kira-kira program apa yang menyentuh ke masyarakat yang dilakukan oleh jaksa, terutama dari Kejaksaan Negeri Binjai itu sendiri, Pak? Baik, kalau untuk yang ke masyarakat bukan biasanya, memang sudah diatur dalam tugas pokok dan fungsi kami selaku aparat penegak hukum. Jadi kita tidak melulu melakukan penegakan hukum saja. Namun ada beberapa tugas kami yang memang menyentuh kepentingan sosial di masyarakat. Salah satunya adalah Jaksa Menyapa ini. Betul. Seperti kita juga dalam itu biasanya di bidangnya Pak Nofri ini, di intelijen. Ada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, ada penyeluruhan hukum yang memang kita coba masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Kita ada jaksa masuk sekolah ya Pak, Iya, Pak Nofri ya. Siap. Kemudian ada juga kita coba ada juga yang jaksa masuk pesantren, jaksa masuk kampus. Banyak tergantung situasi, kondisi toleransi, pandangan dan jangkauan. Nah, artinya bahwa kita coba memberikan satu edukasi hukum kepada masyarakat di seluruh lapisan, di seluruh kalangan, gitu, Mbak. Kan ada masyarakat yang dengar kata jaksa aja udah takut nih, Pak. Ya, orang berpikir ngajak sembari maksa begitu ya. Iya. Jadi ini langsung menyentuh ke masyarakat, jadinya jaksa sama masyarakat dengan program-program tadi ya. Jaksa masuk sekolah, masuk pesantren, tergantung situasi dan kondisi. Iya, wilayahnya ya, wilayah masing-masing. Oke, baiklah. Tapi sebenarnya kalau ngomongin tentang fungsi dan tugas kejaksaan sendiri, gimana nih Pak Kajari dulu deh? Ya, kalau secara garis besar kami di kejaksaan itu
ada 2 segmen di mana kalau secara struktural ada Yangakum, pelayanan penegakan hukum, pelayanan hukum, kemudian ada Dukma, dukungan manajemen. Nah, itu berada di 6 5 bidang. Seperti kalau pelayanan dan penegakan hukum itu adanya di bidang intelijen, contohnya. Kalau di Kejaksaan Negeri kasih intel kan begitu. Terus ke bidang tindak pidana umum. Bidang tindak pidana umum itu kita biasanya para jaksa penuntut umum yang melakukan persidangan di pengadilan. Nah, kemudian ada satu lagi bidang tindak pidana khusus. Ini merupakan satu kewenangan jaksa khusus dalam bidang tindak pidana korupsi dan penyidikan HAM berat. Jadi walaupun kita tidak hanya sebagai penuntut umum, gitu loh, karena jaksa itu punya tugas mutatis mutandis istilahnya, bisa kemana-mana kan, ya, oh ya, nggak fleksibel sih, nggak ada aturannya maksudnya. Nah, jadi di situ kita coba untuk mengkonstruksikan tugas pokok dan fungsi kita dalam konteks penegakan hukum. Dan salah satu yang terakhir adalah perdata dan tata usaha negara. Jadi kita bisa menjadi jaksa pengacara negara, kita bisa melakukan mediasi, kita bisa mewakili kepentingan negara dalam hal ini BUMN, BUMD, pemerintah daerah, lembaga kementerian dalam dalam konteks keperdataan lo ya. Jadi bukan kita membela mereka dalam konteks yang lain, tapi dalam keperdataan dan tata usaha negara. Misalkan ada satu sertifikat di BPN yang dianggap bermasalah oleh orang masyarakat, sekelompok masyarakat, kemudian melakukan gugatan kepada BPN. Itu kan putusan tun ya, kalau sertifikat putusan tata usaha negara maksudnya. Ya, sehingga dia ke petun. Nah, BPN bisa serta-merta meminta bermohon kepada kami untuk mewakili mereka. Begitu. Nah, kalau yang itu yang di Yangakum. Nah, untuk yang di Dukma itu dukungan manajemen. Ada bidang pembinaan ya. Bidang pembinaan itu mereka adalah bidang yang mengimplementasikan perencanaan, kemudian ada kepegawaian, keuangan, pokoknya hal-hal yang bersifat supporting unit di situ untuk mendukung akselerasi penegakan hukum dalam konteks perangkat di belakangnya. Nah, yang terakhir adalah bidang pengawas. Ada 2 lagi, maaf. Pengawasan. Ada pengawasan ini jaksanya jaksa. Istilahnya begitu. Ada istilah anekdot itu bilang tuh jeruk makan jeruk kan begitu. Tapi di situ ya jaksa yang mengawasi melaksanakan pemeriksaan apabila inspeksi ya apabila ada jaksa-jaksa yang dianggap bermasalah, melanggar kode etik, ya, melakukan perbuatan tercela. Kan jaksa biar gimana manusia juga kan begitu. Jadi memang perlu iya betul, ada sila pada kata-kata gitu. Nah, kemudian ada PABB, pemulihan aset dan barang bukti. Dia membackup bidang penegakan hukum dalam hal ini Pidum dan Pitsus, di mana dia yang mengcover semua kepentingan barang bukti, semualah kebutuhan-kebutuhan. Nah, kalau di Amerika, boleh saya ngomong sedikit, nah, kan begitu. Kalau di Amerika itu ada yang namanya US Marshal. Nah, US Marshal itu jaksa di sana tenang, ditinggal sidang aja. Jadi semua keperluan kepentingan penangkapan segala macam penyiapan barang bukti apapun perangkat yang dibutuhkan oleh jaksa adalah tugas dari US Marshal sampai ke pencarian buronan. Nah, cuma kalau di Indonesia buronan kejaksaan hanya sebatas terkait masalah barang bukti dan pemulihan aset. Misalkan kan PABB, pemulihan aset dan barang bukti. Jadi misalkan ada, kalau pemulihan aset itu misalkan
dalam kasus tindak pidana korupsi, ada barang bukti atau ada aset-aset yang harus dilakukan sita, kemudian harus menjadi milik negara, itu tugas dari bidang PABB tadi. Istilahnya kalau kita ada yang bilang juga APEM, apa asisten pemulihan gitu loh. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, ada enam ya, enam bidang yang memang secara struktural ada di kejaksaan. Oke, kita ke Pak Nofrianto dulu nih, Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai. Nah, ini Masuk gimana nih? teknis. Tolong dulu dijelaskan, Pak. Apa yang mau dijelaskan, Mbak? Untuk penjelasan tugasnya, ini ngerjainnya bagian apa aja gitu ini? Oh iya, seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, ada beberapa bidang itu benar. Jadi kita punya bidang masing-masing ya. Kebetulan saya di bidang intelijen yang bisa kita lakukan langsung ke masyarakat banyak hal. Nah, orang melihat jaksa itu kan bukan hanya menuntut, ya kan, yang terkenal kan menuntut di persidangan. Sebenarnya kejaksaan itu tadi yang disampaikan Pak Kajar itu banyaknya, ada JPN-nya, ada apa namanya? Secara global ya. Iya, global. Ada kasih bidang Pitsus menyelidiki perkara korupsi dan ada pengawasnya begitu. Jadi itu semua satu kesatuan, seperti yang disampaikan, seperti apa namanya, moto kami EN on Delbar ya, satu tak terpisahkan. Satu tak terpisahkan. Iya, jadi itu. Nah, di Intel sendiri ya kami selalu bekerja ya bahwa pencegahan tindak pidana itu lebih baik daripada kena tindak pidana. Jadi di bagian intelijen inilah sebenarnya pencegahan itu dilakukan, supaya dengan cara apa pencegahan dilakukan, yaitu dengan cara penyuluhan dan penerangan hukum. Jadi semua masyarakat lapisan baik BUMN, baik pemerintah sebenarnya bisa meminta kita jadi penyuluh atau penerang hukum di mereka. Nah, saya kasih contoh misalnya kalau ada di tempat-tempat atau ormas yang lain juga, misalnya bisa kita buat penyuluhan bagaimana undang-undang apa namanya, perlindungan anak, undang-undang kekerasan dalam rumah tangga misalnya, KDRT, undang-undang apa yang terbaru, boleh dimintakan ke kita supaya kita sampaikan kepada masyarakat itu fungsi daripada undang-undang tersebut. Nah, itu mungkin yang apa namanya, yang supaya dimengerti masyarakat. Apalagi sekarang kan lagi marak misalnya geng motor, ya udah kumpulin aja gengnya gitu, apa namanya, undang kita kasih edukasinya supaya juga masyarakat tahu bagaimana nanti dia ditilang, ya kan. Jangan lihat misalnya di jalan, ya lihat razia langsung takut begitu. Nah, supaya masyarakat tahu apa itu tilang misalnya kan. Nah, tilang itu bukan kejahatan. Nah, misalnya tilang itu kan singkatan dari bukti pelanggaran. Beda kejahatan, beda pelanggaran. Ah, itu edukasi yang kita mungkin supaya masyarakat ya jangan hanya melihat penegak hukum takut, jangan. Iya, gitu supaya paham. Mungkin demikian dari kita, Mbak. Oke, kita ke Pak, panggilnya Pak Jeffrey ya? Pak Jeffrey, boleh. Oke, Pak Jeffrey ini Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Binjai. Mungkin bisa dijelaskan juga nih ke pendengar kita, kan masing-masing ini ada tugasnya, ada fungsinya. Ya. Nah, ini kalau Pak Jeffrey gimana nih Pak Jeffrey? Baik, ya. Saya menjelaskan sesuai tadi yang dibilang Pak Kajari bahwa satu bidang namanya perdata dan tata usaha negara, di mana di situ diberi kewenangan kepada kita untuk proses dapat bertindak baik dalam maupun di dalam maupun di luar pengadilan, baik untuk atas nama negara maupun pemerintah. Dalam sehari-hari perdata dan tata usaha negara ini atau sejak datun ada 5 tupoksi, pokok fungsi kewenangan itu ada pertama penegakan hukum, yang kedua bantuan hukum, yang ketiga pertimbangan hukum, keempat tindakan hukum lainnya, dan yang kelima pelayanan hukum. Ini bisa saya jelaskan masing-masing. Yang pertama adalah tindakan hukum. Penegakan hukum adalah tindakan JPR untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan tertentu lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta hak kedaulatan masyarakat. Itu penegakan hukum. Oke. Ada poin kedua, yaitu bantuan hukum. Bantuan hukum adalah layanan yang dapat diberikan dalam menghadapi permasalahan di bidang perdata maupun negara berdasarkan SKK. Apa itu SKK? Surat kuasa khusus. Jadi SKK ini apabila ada pemohon yang jari dalam hal ada pendampingan, itu akan pemitra kita memberi kepada JPN untuk didampingi sesuatu kegiatan. Nanti kita perlu SKK surat kuasa khusus SKK. Secara litigasi di dalam pengadilan sebagai penggugat maupun tergugat dan non litigasi maupun di luar pengadilan. Itu dia bantuan hukum. Yang poin ketiga ini ada pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini ada 3 poin di dalamnya. Yang pertama itu ada pendapat hukum atau legal opinion. Legal opinion adalah kegiatan memberikan advice hukum terhadap permasalahan perdata dan tata usaha negara dalam hal menghadapi keraguan dalam mengambil suatu tindakan hukum. Itulah adalah pendapat hukum. Sedangkan yang kedua adalah pendampingan hukum atau legal assistant. Inilah mendampingi dalam hal melakukan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara. Seperti yang kami sudah saya di sini sejak bertugas tanggal 6 Januari 2025, saya di sini ada beberapa sudah ada pendampingan. Sudah mendampingin berapa kasus nih, Pak? Ada pendampingan pembangunan rumah sakit Catlab Julham, rumah sakit umum daerah Julham, itu sudah kita dampingi. Terus ada juga kita diminta untuk pendampingan kantor BPJS Tenaga Binjai. Ada juga kita diminta untuk mendampingi pembangunan lapas penjara Binjai. Itu sudah selesai. Jadi kita bisa diminta untuk melihat supaya bisa jadi manfaatan pakai untuk mitra. Yang ketiganya itu ada legal audit, yaitu kegiatan pemeriksaan secara menyeluruh dan sesama dari segi hukum terhadap suatu perbuatan yang dilaksanakan untuk menggambarkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum atau suatu kegiatan atau badan hukum secara yuridis normatif. Ini legal audit. Apabila diminta pemerintah, jarang sekali hukum tadi ya. Tadi minta Pemda pemerintah setempat untuk melakukan legal audit. Terus ada tadi 3 poin. Poin keempat tadi yang tupoksi tadi ada tindakan hukum lainnya. Ini tindakan hukum lainnya seperti yang dibilang Pak Kaja tadi ada mediasi. Nah, sampai saat ini kita ada beberapa mediasi seperti antara PDAM Kota Binjai dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan tagihan air. Ya itu. Jadi kita mediasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Terus ada yang kedua juga antara PT PN 2 dengan BPK. Tadi dalam ini terkait dengan pajak kebunan. Terus ada juga mediasi antara kereta api dengan BPKD aset, yaitu ada beberapa yang aset yang selama ini milik kereta api tapi dikuasai oleh Menko. Terus ada juga kemarin minggu lalu ada juga mediasi antara LN Binjai dengan Disperindak terkait tagihan listrik yang enggak ada 10 tahun lalu. Jadi banyak kasusnya nih. Iya, jadi di situ tadi kami mediasi. Jadi kalau misalnya mediasi antara pemerintah dan pemerintah antara pemerintah solusi, nanti kami cari solusi untuk di tengah bagaimana tindak lanjutnya. Terus yang terakhir, poin yang terakhir adalah pelayanan hukum. Pelayanan hukum adalah layanan yang diberikan secara tulis maupun melalui sistem elektronik atau kita ada Halo JPN, biasanya masih aktif. Halo JPN. Website itu di Halo JPN. Bisa di masyarakat mengeluh kisah di situ, diketik aja di website itu dalam bentuk konsultasi maupun permasalahan perdata negara. Bisa juga selama ini ada juga kita seperti permasalahan meteran listrik bermasalah, tiba-tiba PN bayar ke masyarakat besar, melonjak tiba-tiba selama ini normal, rupanya meteran ada kesalahan di PN, tegur kesalahannya. Ada juga masalah tentang perceraian, bisa juga kita bantu, tapi kita bukan menjadi pengacara, enggak. Karena kita pengacara. Untungkan aja. Kirain bisa bantuin Pak. yang belum nikah ya, yang belum nikah. Dan kita sedang informasi tambahan, kami juga sudah membuka ada JPN Corner di kantor wali kota, di wali kota Binjai. JPN Corner. Di posko kami silakan masyarakat apabila ada keluh kesah, ada pengaduan atau masalah perdata, bisa datang ke JPN Corner. Jadi nggak harus datang ke sini ya gitu ya. Ke kantor juga bisa, ke wali kota juga bisa. Kantor wali kota juga bisa. Iya. Kan sekarang juga zamannya teknologi semakin canggih, digitalisasi. Tadi ada Halo JPN tadi. Bisa langsung ke situ juga kalau mau ada laporan. Dan itu proses ya Pak?
bisa langsung diproses, kita langsung Oke. dilengkapi. Dan itu gratis ya Pak ya? Dan itu Gratis. 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 Gratis, Iya. ingat Gratis. gratis. Oke, jangan kemana-mana pendengar Kardopa, nanti kita lanjut lagi obrolan kita di program Talkshow Jaksa Menyapa. Pastikan tetap stay tune di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Ya. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di program Talkshow Jaksa Menyapa. Kerjasama yang sangat baik sekali antara Radio Kardopa 99,4 FM dan Kejaksaan Negeri Binjai. Sekarang kita masih bersama Pak Kajari, ada juga Pak Nofrianto, ada Pak Jeffrey juga ya. Pak, ini kan setiap menjalankan aktivitas, menjalankan tugas dan fungsinya pasti kita punya kendala yang dialami, punya masalah. Nah, ini mungkin kendala yang paling berat apa ini Pak? Nah, Kalau kita terjun langsung ke masyarakat gitu. ya maksudnya dalam bidang apa nih? Kan begitu. Dan segala bidang ditangani Oke. Kajari lah. Kalau dalam bidang tertentu ya pasti ada permasalahan ya, namanya juga kita hidup kan gitu kan. Iya benar. Ada bagus ada jeleknya Iya kan. betul. Ya kalau dalam permasalahan barangkali ya terkadang kalau kita terjun ke masyarakat, mungkin masyarakatnya memang baru tahu itu kejaksaan seperti apa. Kemudian mungkin ada satu stigma barangkali di dalam masyarakat yang menganggap kejaksaan itu nangkap, nahan, begitu. Betul. Nah, orang kalau lihat APH, lihat polisi, lihat jaksa kan, Udah takut ya? ya udah ketakutan duluan. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita sedikit perlu melakukan pendekatan yang lebih dalam, lebih intensif sehingga biar masyarakat tahu, biar kita lakukan dengan pendekatan barangkali secara kekeluargaan kepada masyarakat secara lebih sosial, lebih smooth, ya kan begitu. Seperti ini biasanya tugas dari intelijen sebetulnya, Ya, karena yang banyak bersentuhan dengan masyarakat ini mereka berdua ini, Pak Kasidatun sama Kasih Intel. Tapi kalau Kasih Datun yang formal, masyarakat yang formal dalam hal ini pemerintah daerah, BUMD, BUMN, kalau Pak Nopri di segala bidang semuanya dia, Oke. karena tugas dari intelijen adalah Ipolik Sosbud Hankam bidangnya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, serta Gakum penegakan hukum. Jadi dia harus bisa memantau, tapi sebatas sebagai pendukung, pembackup di situ dia. Oke. Dia yang melakukan pengamanan terhadap tugas kinerja kejaksaan. Nah, itu merupakan bagian dari tugas dari intelijen. Dan itu melekat sekali di bidang intelijen. Begitu, Mbak. Oke. Nah, ini sedikit menyinggung masalah-masalah kasus yang ada di Kota Binjai ini, Pak. Paling banyak nih kasus yang menonjol apa yang ditangani saat ini, Pak? Untuk Kasus Kejari Binjai. maksudnya Pak siapa nih, Pak? Kajari, Pak Kajari. lebih pas Pidana gitu. umum atau iya, kalau terkait kasus pidana umum, perkara-perkara yang biasa dari kepolisian itu narkoba. Oke, masih Dan masih narkoba karena ya kemarin juga sempat saya bertemu dengan BNNP provinsi, kemudian kita ketemu dengan Kemenpolhukam, ada satu meeting. 10% penduduk Sumatera Utara adalah pengguna narkoba. Bisa dibayangkan gitu loh, Mbak. Gitu, Nah, posisi pertama kan hebat ya. Hebat. Oleh iya. Iya. Ya, itu iya, makanya ini kan perlu menjadi perhatian serius. Bahkan dalam beberapa program kami hukum, penyuluhan hukum dan penerangan hukum, narkoba pasti selalu kami selipkan di situ untuk memberikan edukasi. Ya kita kan semampu kita ya Pak Mbak ya, karena seperti itulah yang kadang-kadang juga menjadi kendala. Itu yang paling pokok dalam perkara tindak pidana umum. Iya, kalau di dalam bidang tindak pidana khusus atau dalam penyidikan tindak pidana korupsi, kami baru saja melakukan penyidikan di bidang
tindak pidana korupsi terkait dugaan dana pembangunan pemeliharaan jalan Oke. yang menggunakan dana bagi hasil sawit. Jadi Pemko Binjai itu mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat tahun 2023-2024. Boleh saya cerita sedikit? Boleh. Lebih detail barangkali. Gak apa-apa. Oke. Buat kartu apa yang nggak aman sih. Nah, jadi tahun 2023-2024 Pemko Binjai mendapatkan dana bagi hasil sawit sebesar 14,9 miliar. Kemudian dana tersebut diserahkan kepada Dinas PUPR, PR. Dinas Pekerjaan Umum. Dari Dinas Pekerjaan Umum mengimplementasikan dana tersebut sebagai dalam bentuk proyek pemeliharaan jalan yang dibuat dengan 12 paket pekerjaan. Itu tahun 2024 dikerjakannya Mbak Desi. Nah kemudian adalah laporan pengaduan masyarakat ke kami, Labdu, kita coba telah, kita coba tangani. Nah kemudian setelah kita dalami, ternyata dari 12 paket itu 2 paket tidak dikerjakan sama sekali, tapi dibayarkan uang mukanya. Kemudian yang 10 paket itu harusnya selesai tahun 2024. Ini tahun 2024 anggarannya ya kan? Ya. Tapi sampai 2025 belum selesai. Cuma supaya uang itu bisa diserap, dinyatakan selesai, ditandatangani tahun di berita acara serah terima BAST itu bulan 2024. Padahal sampai baru selesainya 2025. Nah ini kan satu hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Okay. Nah begitu kita melaksanakan penyelidikan, uang muka yang sudah diserahkan itu yang 2 proyek jelas-jelas itu langsung serta-merta mereka kembalikan itu rekanan. Iya. Nilainya berapa? 1,3 miliar Pak. Wow. Dalam penyelidikan. Ya karena kami sudah merasa ada 2 bukti awal, 2 alat bukti yang cukup, ya kita naikkan ke tingkat penyidikan. Dan setelah melaksanakan penyidikan pendalaman secara intensif, akhirnya kita bisa memperoleh satu kesimpulan orang-orang yang paling bertanggung jawab terkait masalah itu. Untuk sementara ya, bukan berarti nanti nggak bertambah atau bagaimana. Jadi karena dalam satu proyek itu ternyata ada 3 orang yang kami nyatakan cukup bertanggung jawab, yaitu PPK-nya yang kebetulan juga menjabat selaku PLT Kepala Dinas PUPR, kemudian ada pejabat pelaksana teknik kegiatan PPTK, PPK dan rekanan Ketiga. pihak ketiga. Yang lucunya itu Mbak, namanya satu proyek itu kan dilaksanakan tender. Ada 4 proyek yang menang itu semuanya wakil direkturnya tersangka. Jadi ya betul-betul direkayasa itu. Jadi sangat-sangat nyata dan jelas gitu loh buat kami ada perbuatan melawan hukum yang memang mereka lakukan secara nyata. Sehingga kemarin ya 2 hari yang lalu mereka kami tahan Mbak. Sudah ditahan. 3-nya itu. Dan ini masih terus berlanjut ini. Iya, makan terus berlanjut. Berarti masih proses penyelidikan. Penyidikan, ya. Sudah ditahan tadi. Sudah, bahkan kemarin kami sempat melaksanakan penggeledahan ke kantor Dinas PUPR dalam rangka pencarian pengumpulan alat bukti, surat
administrasi, kontrak, segala macam yang belum kita dapatkan untuk menguatkan bahwa mereka betul-betul melakukan hal-hal yang tidak baik berdasarkan alat bukti yang kita kumpulkan. Ya, kan merugikan negara pastinya. Iya, pastilah. Oke. Nggak jauh-jauh narkoba, korupsi. Gimana nih Pak? Intelijen. Ya, Pak Nofriansah. dari segi intelijennya ya kita hanya bisa berharap ya setiap yang kita lakukan itu agar diterima masyarakat ya secara positif ya kan. Karena ketika kita melakukan tindakan itulah upaya terakhir daripada kita yang sebelumnya sudah melakukan penyuluhan, penerangan, pencegahan tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, tindakan itu benar. Tapi dari awal pun kita selaku bidang intelijen berkomunikasi ke seluruh stakeholder untuk pencegahan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Sampaikan juga terkait masalah PPS itu. Ya, ya belum. Di samping itu juga kami dari bidang intelijen juga melaksanakan pendampingan proyek strategis pengamanan di daerah. Jadi ada beberapa juga kegiatan yang sedang berjalan, itu kita dampingi supaya dikerjakan. Ya, itu harus dari awal ya, direncanakan dengan baik ya, baru dikasih ke kita, baru kita ekspos di sini, nanti di lapangan kita cek apakah sesuai dengan kontrak yang dilakukan, begitu. Nanti diturunkan ahlinya supaya apa yang dibangun itu betul-betul bisa dinikmati masyarakat ya, tepat waktu, tepat sasaran, dan berguna, tepat guna. Nah itu, jadi itu poin-poin penting yang selalu kita berikan. Jadi menurut kami karena kejaksaan sekarang itu sebagai lembaga penegak hukum yang dipercaya publik ya, jadi sebenarnya harapan kami ya publik dengan apalagi dengan jaksa menyapa seperti ini, kita edukasi ya. Radio Kardopa ini adalah sebenarnya sebagai jembatan kami untuk melakukan penyuluhan. Bahkan kalau tadi ini bersiaran dari Medan, Kota Binjai, Langkat, atau Deli Serdang, jadi berarti yang mendengar kami dan melihat kami sekarang udah melebihi Kota Binjai. Dan jangan takut misalnya datang ke kantor Kejaksaan Negeri Binjai, karena Kejaksaan Negeri Binjai ini milik publik dan kami melayani publik di sini. Terbuka, khususnya warga masyarakat dan Pemko Binjai, dan bahkan dari Medan pun ya dilayani juga. Mana tahu ada ditilang, ada keluarnya, nggak ada masalah. Ini kantor untuk kita semua tadi. Jadi itu yang saya rasa ya perlu dipahami masyarakat ya. Jadi kita selalu dari bidang intel itu meningkatkan pengetahuan kesadaran hukum masyarakat supaya berkurang yang tadi tuh, yang kalau masih kasus-kasus itu masih tinggi tadi, misalnya narkoba ya, apalagi misalnya pembunuhan, apalagi mungkin terjadi bisa jadi mungkin secara perdata ada perceraian. Jadi kan dari sekarang kan sebenarnya nanti akhir tahun ini bisa kita lihat trendingnya perkara secara keseluruhan, baru kita evaluasi nanti di Januari, berarti kita buat mappingnya supaya perkara ini yang lagi tren nih di Kota Binjai, misalnya narkoba, ada geng motor, ada pembunuhan, penganiayaan, semuanya kan ada. Setiap kejahatan itu kan pasti ada penyebabnya. Jadi penyebabnya itu yang kita kejar, kita cegah supaya menurunkan angka kejahatan. Kita pun di sini kalau makin banyak berkas perkara kan sebenarnya kan orang merasa bangga ya ininya. Tapi sebenarnya bagi kita kalau kejahatan itu menurun, itu itu berhasil sebenarnya. Prestasi kan. Iya kan? Jadi itu yang perlu kita sadari, bahwa sama dengan penyakit, misalnya kalau perkara itu kita buat. Kalau kita cegah penyakit itu lebih baik daripada mengobati. Itu kalau diobati. Kalau dioperasi atau diamputasi. Nah, iya. Jadi di situ
kejaksaan itu lengkap. Tinggal bagaimana orang atau dari stakeholder untuk memanfaatkan demi kebaikan. Karena kita semua kan tujuannya mengabdi pada negara, membangun negara dan khususnya Kota Binjai. Jadi saya rasa itu bisa saya sampaikan supaya keberadaan kami khususnya di sini dan kejaksaan bisa dirasakan masyarakat. Oke. Makasih Mbak Desi. Selama ini hubungan antara Kejari dengan pemerintah Kota Binjai gimana nih Pak Kajari, Pak Dopri atau Pak Jeffrey? Baik-baik saja kan? Ya harus baik-baik. Harus baik-baik. Wajib. Baik-baik. Kalau nggak nanti kita tegur sama Pak Prabowo. Loh iya. Begitu masuk kita langsung gini aja. Jadi intinya begini ya, kalau saya bisa sampaikan, kan ada forum komunikasi pemerintah daerah, Forkompimda, ya di mana yang kejaksaan juga menjadi salah satu anggota inti loh ya, Forkompimda inti. Artinya kenapa saya bilang inti, ada 5 wali kota sendiri kalau di Binjai ya. Ada wali kota, DPRD, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan DIM. Nah gitu. Jadi itu yang inti. Kalau plus nanti tambah-tambah lagi tuh, ada KPN, ada segala macam. Nah di situ kan kita memang punya tugas untuk menjaga stabilisasi wilayah masing-masing. Apapun yang terjadi itu menjadi tanggung jawab kami selaku anggota Forkompimda. Jadi kita harus tetap harmoni di sana. Sebab dalam kapasitas selaku Forkompimda. Kalau Pak harmoni kok ada tindak pidana korupsi Pak, misalnya begitu. Oh iya, ini kok Pemkot ditangkap, ini kok dikepalin. Oh itu lain. Itu tuh si Gakum. Itulah salah satu bentuk dalam menjaga stabilisasi daerah. Kenapa? Ya barangkali kalau misalkan kita nggak tangkap, apa nggak bocor itu APBD kan seperti itu. Kan kasihan Pak Wali Kota kan seperti itu. Kita bantu dalam konteks penegakan hukum. Tapi kan nggak cuma itu. Kami juga, saya selaku Kajari punya intelijen yang bisa melakukan pengamanan proyek strategis daerah. Ada proyek yang bermasalah, ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan di lapangan. Kemudian wali kota bikin ini proyek strategis daerah, masuk, sampaikan ke kami. Nanti kita coba telaah, kita telusuri apakah memang betul-betul ada ancaman, tantangan, hambatan, gangguan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kalau memang ada, kita dampingi, kita lakukan pengamanan. Ini tugasnya intelijen. Nah, bagaimana dengan Datun? Nah, Datun juga bisa melakukan pendampingan secara hukum, mediasi, legal asistensi. Misalkan ada pembangunan yang dilaksanakan oleh daerah, Kota Binjai barangkali, RSUD misalkan begitu. Loh, terus mereka mengajukan permohonan dalam rangka pendampingan hukum supaya itu kan satu perbuatan hukum sebetulnya antara Kota Binjai dengan rekanan penyedia barang dan jasa. Kami bertindak sebagai kuasa hukum, legal consultant dan lain, pokoknya legal assistant lah. Apapun kepentingan hukum dari pemerintah Binjai, kita backup selama dalam pelaksanaan kontrak. Dalam apakah nanti bisa kita lihat apakah rekanan itu memang mengerjakan sesuai prestasi dalam kontrak. Seperti itu. Kita yang analisis secara yuridis di situ. Jadi itu beda Datun dengan Intel. Pak, beda pengamanan proyek strategis daerah sama pendampingan hukum apa sih? Kadang orang bingung. Jaksa juga kadang-kadang suka nggak masuk loh ya. Jaksa sendiri, ini apa sih bedanya PPS? Ada bahkan ada yang bilang, bahkan ada yang rebutan. Ini kan proyeknya Datun, ini proyeknya Intel. Salah mereka. Mereka salah persepsi di sana. Kalau untuk pengamanan proyek strategis adalah proyek-proyek yang mempunyai AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, tantangan.
Apakah yang disebut AGHT itu ya misal proyek pembangunan listrik Sutet melewati perkampungan, des itu kan masyarakat kan ribut itu segala macam. Nah yang kayak gitu TPS turun, tapi bukan berarti Datun nggak bisa turun. Secara hukum Datun dampingi sehingga intel dan intelijen dan Datun ini berdampingan, serasi, harus harmoni. Jadi secara hukum kita mendampingi, tapi secara faktual intelijen yang mendampingi. Jadi harus Ini berdampingan. betul. Jadi tidak serta-merta Datun bisa jadi Datun sendiri. Mungkin ya kalau proyek biasa nggak perlu juga kan begitu. Kalau Tapi itu kalau dia ngajukan, iya. Tapi kalau misalkan dia ngajukan PPS ke ini, nanti kita nilai apakah betul ada ancamannya nih. Kalau ada AGHT-nya nggak nih? Kalau nggak ada AGHT-nya, dia bisa yuridis, sendiri bisa aja cukup. cukup Datun aja gitu loh. Lebih dekat pakai si Datun supaya Nah, iya. Jadi iya, tapi mereka cocok. Bagus. Habis ini jangan tonjok-tonjok kan? Iya. Oke, Iya. kita tanya Pak Jeffrey dulu ini. Iya. Tadi kan soal Bidang perdata dan tata usaha negara. Tadi Bapak udah sebutin tentang tugas dan pokoknya tadi ada 5 ya. Tapi tadi sempat menyinggung membantu. Membantu tapi hanya ke institusi pemerintah saja atau gimana ini? Bukan ke pribadi tadi ya? Ya, Ke urusan pribadi. kalau kita JPN ini dia ke institusi. Jadi dalam arti kayak sampai Pak Gajar tadi pemerintah daerah, BUMN atau BUMD. Kalau dia sifatnya kayak pelayanan hukum tadi, misalnya ada perceraian, kita tidak bisa cuma konsultasi hukum aja. Ya misalnya kita kasih pandangan perceraian. Tapi pada saat di persidangan pengadilan agama misalnya bersidang perceraian, kita nggak bisa dampingi. Oke, seperti KDRT juga nggak bisa. Iya. Itu kan ranahnya pribadi ya. Nah, tapi kalau bisa seperti tagihan listrik tadi, ada pernah masyarakat melaporkan selama ini dia bayar 500.000 per bulan. Karena Tiba-tiba terkait menyinggung pemerintahan gitu ya, jadi tiba-tiba Instansi bulan tertentu. keempat ada masuk bil baru sekitar 3 jutaan. Yang pernah kami lihat kemarin itu 3.400.000. Jadi mereka sampaikan, Pak, saya lancar di tiap bulan. Rupanya di temuan PLN ada meteran di masyarakat itu yang rusak. Jadi itu kesalahan di mereka. Terakhir ya cari jalan tengah bagaimana solusi ya PLN kasih adalah potongan diskonnya itu. Oke. Itulah kita memfasilitasi masyarakat. Di situ dia peran bisa kita. diskon. Bisa. Dan memang di kesalahan ini murni memang di PLN-nya memang. Oke, bisa Iya. jadi. Banyak kasus yang kayak gitu. Di Medan juga Banyak. kemarin ada itu kasus yang kayak gitu. Nah tuh. itu, jadi kita Oke. bisa diminta. Tapi Jadi pendampingannya khususnya Ke tadi ke instansi instansi. tertentu ya. Jadi kayak pemerintah dengan pemerintah kita mediasi di tengah cari solusi. Oke, Gitu. oke. Ada sempat ribut-ribut nggak nih Pak? Enggak, kalau saat ini belum ada. Iya. Aman ya. Bakal ada berarti. Belum. Sedikit tentang JPN Corner nih. Ya. Gimana nih Pak untuk sistemnya atau apanya gitu? JPN Ini di mana tadi di JPN kantor wali kota. Kantor wali Kita ada kota. satu ruangan itu diberikan oleh wali kota untuk menyerap aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat, baik itu mau masyarakat PNS wali kota pun boleh terkait Oke. apa saja. Berarti ada Silakan. petugas kita di sana. Ada, Oke. kita aktifkan tiket setiap hari. Nah, jadi silakan, nanti ada juga kita juga ada website juga Halo JPN. Kalaupun misalnya nggak sempat datang ke JPN Connect, kita juga ada website Halo JPN Kejari Binjai. Oh, Halo JPN. Kita bisa juga sampaikan di situ keluh kesah apa, persoalan apa, bisa juga di situ. Oke, Iya. baiklah. Sedikit menggangguku Pak, di Kejaksaan RI membedakan jaksa dan penuntut umum ini beda. Beda. Apa nih beda ya Pak? Beda tapi sama. Sama tapi beda. Iya, setali 3 uang kali ya kalau bisa. Oke. Yang satu uang dolar, yang satu uang rupiah kan begitu. Enggak deh, yang satu dolar, yang satu euro. Oh. Iya. Ngeri. Sama-sama bagus berarti. Jadi barangkali kalau bisa saya sampaikan kalau jaksa itu adalah seorang pegawai negeri sipil yang bertugas di kejaksaan yang memenuhi syarat-syarat formil untuk mengikuti pendidikan jaksa. Oke. Ya. Jadi nggak semua pegawai juga memenuhi syarat loh, kan begitu. Tidak ada syarat tertentu. Dia mengikuti pendidikan pembentukan jaksa, masuk ke Badiklat, dan jika dianggap lulus, nggak semuanya lulus tuh Mbak, kan iya ketat, apalagi sekarang zaman ini. Kalau zaman dulu, iya, kalau zaman dulu udah beda kan begitu. Nah, kemudian nanti dia bisa menjadi sebuah orang jaksa pada
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Maksud saya Kejaksaan Agung seluruh wilayah Indonesia ya, jaksa di seluruh wilayah Indonesia. Nah, di situ kalau jaksa penuntut umum apa sih Pak? Tergantung dari kajarinya, tergantung dari jaksa agung. Kalau jaksa agung mau memberikan surat perintah, kamu sebagai jaksa jadi jaksa pengacara negara. Ya, jadi JPN. Kalau JPU, Bidum, Kajari, coba itu tangani perkara Cabai rawit. cabai rawit, misalkan begitu. Pencurian cabai rawit 2 buah, oh gitu. Itu langsung kami RJ itu, nggak ada. Nah, artinya kalau dia mendapatkan surat perintah untuk menangani satu perkara tertentu, Bidum ya, tindak pidana umum, dia maka bisa disebut sebagai jaksa penuntut umum. Begitu. Jadi tergantung Pemakaian. sprint perintah dari Kajari. dari saya kalau di sini Kalau gitu. di sini Ya, wilayah beda lagi. Kalau saya Sumatera Utara, Pak Kajati gitu loh. Diminta sprintnya dong Pak. Oke. Ya sama dengan lembaga penegak hukum, ini kan menjadi hal yang penting ya Pak ya. Salah satunya ini terkait kasus korupsi tadi, terus juga perampasan aset, pemulihan aset. Nah, gimana nih bentuk sinerginya Pak? Antara kejaksaan, kepolisian, KPK untuk menciptakan keadilan yang transparan. Kita kan masyarakat sekarang ini butuh yang transparan nih Pak. Kalau dalam konteks pelaksanaan tugas sebagai sebuah institusi penegakan hukum, barangkali sudah diatur oleh berbagai Undang-undang masing-masing. undang-undang, peraturan perundang-undangan dalam hal ini. Baik dalam konteks koordinasi, baik dalam konteks supervisi, dan lain-lain. Contohnya dalam tindak pidana korupsi, KPK menjadi supervisor kami. Semua perkara korupsi yang dilakukan di Indonesia, ini bukan cuma di kejaksaan ya, di kepolisian pun harus kita laporkan. Dilaporkan kepada, begitu kita menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan dalam tindak tipikor atas nama X, harus segera kita laporkan. Nanti begitu perkara itu kita sidik, kita laporkan lagi. Sampai dengan selesai. Nanti ada supervisi dari mereka. Dari KPK datang. Meskipun tidak secara umum, tapi dia coba sampai dilihat. Jadi KPK memantau semua penanganan perkara, memantau dan mengawasi bagaimana penanganan perkara korupsi di daerah tertentu. Begitu juga semisalkan ada perkara yang ditangani KPK tapi dianggap wah ini mungkin terlalu jauh atau jumlahnya tidak optimal, tidak sesuai dengan ekspektasi parameternya KPK, biasanya dilempar ke kejaksaan tertentu di daerah tertentu. Seperti itu. Itu untuk tindak pidana korupsi. Untuk peradilan umum. Kenapa saya bilang peradilan umum? Bukan tindak pidana korupsi berarti kan begitu. Contohnya perkara-perkara pembunuhan, pencurian. Nah itu kan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai the umbrella act, undang-undang payung yang mengatur hubungan, koordinasi, keterkaitan tugas pokok dan fungsi kejaksaan di sana, kepolisian sebagai penyidik, atau PNS, pegawai negeri sipil juga ada loh. Imigrasi, kehutanan, mereka ke jaksa juga untuk melaksanakan tugas mereka sebagai penyidik. Mereka kirim berkas perkara kepada kita, nanti jaksa peneliti melakukan penelitian terhadap perkara tersebut. Nah, kalau memang sudah lengkap, jaksa lah bertugas menyidangkan ke pengadilan. Diskusinya alot. Apalagi soal perampasan aset. Perampasan aset belum ya? Oh ya. Nah,
Iya, Tensi pemerintah. Oh, udah apa nanti diambil nih aset. betul. Betul. Jadi kaitan perampasan aset itu seperti tadi saya sampaikan PABB pemulihan aset dan barang bukti itu erat kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi bidang tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Misalkan tadi kan dibilang ada perkara korupsi, ternyata dia harus ada uang pengganti, kan begitu? Ada uang pengganti kan, ada denda, ada segala macam. Nah, misalkan sudah putus satu perkara. Nah, pemulihan aset PABB ini bisa melakukan satu Penyitaan aset. bukan penyitaan, dia bisa melakukan aset tracing, penyusuran aset Oke. terhadap terpidana. Iya. Misalnya Mbak Desi nih, Jangan. jangan sebagai petugas maksud saya, sebagai petugas pemulihan aset, jasa dalam pemulihan aset mendapatkan perintah ini, coba lakukan aset tracing terhadap terpidana X. Nah, nanti koordinasi dengan Bitus, coba lihat data-data segala macam, asetnya apa saja, berapa kerugian negaranya yang ditimbulkan. Diduga yang bersangkutan punya aset yang disembunyikan. Nah, itu tugas dari petugas pemulihan aset tuh. Dia cari kemana terus, bahkan sampai ke luar negeri. Itu tugas pemulihan aset. Jadi sebetulnya semuanya saling mempunyai keterkaitan yang erat dalam rangka pengembalian kerugian keuangan negara. Gitu. Kerjanya ngeri nih ya, Pak. Nggak ngeri banget sih. Agak pintar nih, Iya, Pak. Kadang saya pikir agak gitu ya. penyimpanan aset yang nggak pintar, kadang bukan pakai namanya dia. Bisa, seperti itu. Jadi PPADK. Kadang nyimpannya di luar negeri. Betul, seperti itu. Jadi kan akal tipu muslihatnya itu banyak sekali. Banyak sekali. Kan tugasnya tadi penelusuran aset tadi ya, Pak. Iya, itu udah penelusuran. Nanti kalau sudah dapat dilakukanlah perampasan aset. Dalam rasa melaksanakan putusan pengadilan. Pembayaran uang pengganti seperti itu. Itu kan untuk mengembalikan kerugian negara tadi ya. Betul. Setelah dirampas asetnya di mana nih, Pak? Jadi kebaikan negara kali. Kita kirim kan PNBP. Jadi PNBP penerimaan negara bukan pajak. Nah itu dan biasanya kita malah lumayan loh, Des, terkait pengembalian aset kita dapat apa istilahnya kalau di pemindahan itu dapat reward PNBP, tapi bukan berupa uang. Kita dapat komputer, dapat peralatan, dapat motor, yang lain nggak dapat, kita dapat gitu loh. Mungkin jadi penunjang kinerja kami. Itu untuk motivasi. Iya. Kita terus bekerja lebih baik lagi. Oh, dapat nih gitu ya. Dan ada rewardnya nih. Iya, seperti itu. Jadi makanya kalau ya Mbak Desi lihat di sini, ya kan peralatan kita cukup banyak lah. Kenapa? Yaitu karena PNBP kita cukup tinggi. Nanti kita jalan-jalan dilihat-lihat nih. Boleh. Baik, pendengar Kardopa, jangan kemana-mana, kita break dulu. Pastikan tetap stay tune di Radio Kardopa di program Jaksa Menyapa. Tetap stay tune di Radio Kardopa, berani tampil beda. Stay tuned. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik pendengar Kardopa, kita balik lagi di talk show program Jaksa Menyapa. Masih live dari kantor Kejaksaan Negeri Binjai tentunya. Kita masuk ke closing terakhir nih Pak, closing statement. Tapi mungkin ada apa ini yang dilakukan Kejaksaan khususnya Kejari Negeri Binjai untuk membuat masyarakat ini, publik masyarakat ini percaya gitu Pak. Karena kan tingkat kepercayaan masyarakat sekarang satu ke kepolisian sudah turun banget nih. Nah, Kejaksaan galau. Boleh dijawab nih Pak Kajari. Baik, terima kasih. Masih tinggi nih berarti ya. Insya Allah. Oke. Gimana? Jadi ya kalau saya secara pribadi dan kedinasan sebagai seorang kepala Kejaksaan Negeri, saya coba memberikan yang terbaik buat Binjai dalam kapasitas saya selaku user. Kenapa? Sebab apapun user perintahkan, anggota pasti jalan. Kalau usernya bagus, pasti anggotanya bagus. Kalau anggotanya bagus, berarti
Kejaksaan Negeri Binjai bagus. Insya Allah bisa memberikan satu implikasi kemaslahatan, kemanfaatan buat masyarakat dalam bidang apapun. Apakah penegakan hukum, apakah dalam konteks Pelukum, Penkum, Datun dan lain-lain. Intinya saya mohon diterima di masyarakat Binjai khususnya dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya, bahwa saya jauh loh dari Jakarta loh Mbak. Kan begitu. Datang ke sini. Berapa lama sini, Pak? Alhamdulillah sudah 2 bulan. 2 bulan. Sudah 2 bulan. Iya. Oke. Dan apapun saya lakukan secara optimal dan maksimal, semampu saya. Oke. Sampai dengan saya pindah barangkali, insya Allah, amin. Sedikit Pak, pesan buat pendengar Kardopan yang lagi dengerin kita Kardopa dan juga masyarakat Binjai tentunya, mungkin ada pesan dari Pak Kajari ini. Ya itu tadi barangkali ya, mohon pada masyarakat Sumatera Utara maupun masyarakat Binjai pada khususnya, tolong terima saya dengan baik dan dukung tugas pokok fungsi kejaksaan. Kalau memang ada yang kurang baik dari Kejaksaan Negeri Binjai, baik dari saya maupun dari anggota, sampaikan langsung. Saya dan anggota di sini terbuka dengan berbagai kritik dan saran. Oke. Tapi dalam konteks penyampaian secara santun loh ya, kan gitu. Jangan anarkis. Nah, jangan sampai betul mau bikin pengaduan malah melakukan pelanggaran hukum. Kita nggak akan berantem, nggak bakal berantem Mbak, gitu. Itu artinya makanya betul ya, disampaikan secara santun, secara baik. Insya Allah kami terima. Baik. Begitu. Terima kasih Pak Kajari. Ke Pak Nofrianto nih, silakan. Mungkin ada pesan khusus. Ya, pesan khusus apa ya? Ya, jaksa adalah sahabat masyarakat. Ya, kami juga manusia, ya sipil juga ya. Jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Kajari tadi, itu kami dukung dan kami terbuka dan bukan anti kritik gitu loh. Jadi poin kami adalah bagaimana dengan mengenal hukum ya kepada masyarakat, ya akan menjauhkan masyarakat daripada hukuman. Itu poinnya dari pesan kami. Makasih Mbak. Terima kasih Pak Nofrianto. Ke Pak Jeffrey ini gimana nih Pak Jeffrey? Ada pesan-pesan buat pendengar Kardopa masyarakat Binjai? Iya, terima kasih. Kalau kami dari Datun, ya juga tadi dibilang Pak Kasinter, jaksa adalah sahabat masyarakat. Kalau Datun ada masyarakat pemerintah, sahabat juga untuk BUMN dan BUMD. Mari Datun dilibatkan di dalam segala pembangunan maupun diminta advice, pendapat hukum atau legal assistant. Kami siap mendukung, membantu pemerintah setempat untuk apabila yang disampaikan tadi Pak Kajari bisa tepat waktu, tepat guna dan sasaran ya untuk kedepannya. Jangan sampai nanti kedepannya begitu ada masalah baru kami yang dipanggil gitu. Kalau boleh dari awal, dari perencanaan, baru pelaksanaan sampai selesai tidak ada masalah. Ya, namun dengan Datun ini mudah-mudahan ke depan sudah banyak merasakan hasil manfaat dari Datun dan hasil kualitas Datun, ya kita harapkan kepada pemerintah setempat, ayo. Karena kami Datun ini sifatnya marketing, promosi. Kami sifatnya keluar, menawarkan. Kalau kami tidak bisa menawarkan keluar, kami nggak kerja gitu. Jadi hasil kerja kami itu dari penilaian masyarakat maupun pemerintah. Jadi kami harapkan kepada pemerintah maupun masyarakat yang disebut Pak Kajari, mohon kami diterima juga Datun untuk sahabat masyarakat maupun pemerintah setempat. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Desi. Terima kasih. Sebagai sahabat masyarakat dan pemerintah setempat ya. Oke. Terima kasih Pak Jeffrey, Pak Nofrianto, terima kasih Pak Kajari. Terima kasih Mbak Desi, Mbak Peter. Salam untuk Kardopa. Luar biasa, ini mantap ya. Kita harus pamit. Terima kasih pendengar Kardopa. Untuk program Jaksa Menyapa kita harus akhiri sampai di sini. Kita langsung live dari kantor Kejaksaan Negeri Binjai, kita pamit. Selamat pagi, tetap semangat, pastikan stay tune terus di Radio Kardopa, berani tampil beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokumentasi foto dong. Salam sehat. Foto dulu Pak.